Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Longsor menimpa rumah warga di Karangjati, Balikpapan. Seorang nenek dievakuasi oleh tentara. Seorang pemuda di Tanjung Palas Tenggah, Bulungan, Kalimantan Utara tenggelam saat mandi di tepi sungai. Fenomena langka terjadi di Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, menyusul lenyapnya ubur-ubur tanpa sengat. Pulau Kakaban ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Berau. Salah satu daya tarik dari pulau tersebut adalah ubur-ubur tanpa sengat. Akan tetapi, belakangan ubur-ubur ini tak lagi terlihat. Kondisi ini menyebabkan pengunjung resah. Kepala Seksi Konservasi Wilayah Berau, Muhammad Ilyas, mengaku akan mempelajari kondisi tersebut. Akan tetapi, ia mengaku pernah mendapati fenomena serupa di beberapa tempat. Salah satu penyebabnya adalah naiknya suhu perairan yang diakibatkan perubahan iklim. Fenomena ketidakhadiran ubur-ubur di Danau Kakaban itu memang harus ada penelitian dan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya, apakah karena kenaikan suhu perairan atau penyebab lain. Akan tetapi fenomena ini pernah terjadi di beberapa tempat. Misalnya pernah terjadi di Raja Ampat ya, di Danau Lemakana. Itu tahun 2019 pernah tidak hadir, tidak pernah nampak, pernah hilang. Karena kenaikan suhu mencapai 2,5 derajat Celcius. Terus ada juga di Danau Palau ya, di negeri Palau, di negara Palau juga pernah tidak hadir. Terus di Vietnam juga pernah tidak hadir di tahun 1999 karena kenaikan suhu. Saya tidak meyakini apakah memang pengaruh suhu atau apa, tapi harus ada penelitian. Untuk mengungkap fenomena tersebut, BKSDA bersama dengan Dinas Pariwisata akan membahasnya secara bersama. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Alat peraga kampanye atau APK yang didirikan di tepi jalan kawasan Samarinda Utara ini diturunkan paksa oleh Satpol PP bersama Badan Pengawas Pemilu. Ini dilakukan karena APK tersebut didirikan menempel di pohon. Ketua Bawaslu Abdul Muiz menyatakan, sebelum bertindak, masing-masing caleg sudah diberi imbauan agar tidak memasang alat peraga di tempat terlarang. Abdul Muiz memastikan tindakan tegas dilakukan secara bertahap di semua kecamatan. Kegiatan tersebut akan dilakukan hingga memasuki hari tenang masa kampanye. Yang jelas bahwa semua alat peraga kampanye atau spanduk yang dipasang tidak sesuai dengan regulasi pasti akan diturunkan. Tentu memang ini bertahap ya. Saya kira kemarin di Palaran juga sudah dilakukan, beberapa kecamatan sudah kita lakukan. Nah tentu akan kita lakukan monitoring lagi di lapangan. Kalau memang menemukan ada alat peraga kampanye yang kemudian dipasang di tempat yang tidak diperkenakan, tentu menjadi keharusan untuk kita turunkan. Ya. Saya kira tidak bisa sebutkan satu persatu ya, memang partai politik kan ada 18, masih 17 yang perwakilan calegnya ya. Tapi intinya bahwa sekali lagi semua alat peraga kampanye, spanduk ya, baliho yang kemudian dipasang tidak sesuai dengan regulasi, itu menjadi harusan untuk kita tertibkan. Tindakan tegas juga akan dilakukan oleh Bawaslu terhadap APK yang dipasang di angkutan kota dan fasilitas umum lainnya.
Iswanto melaporkan dari Samarinda. Simulasi pemungutan suara pemilu serentak 2024 ini digelar oleh KPU Samarinda di TPS 02 Kelurahan Bugis Selasa siang. Warga yang diundang mengikuti simulasi merupakan warga setempat yang memiliki hak suara. Ketua KPU Firman Hidayat menyatakan, simulasi digelar secara nyata dengan maksud agar berbagai kendala bisa segera diketahui. Salah satu persoalan yang masih tersisa adalah jadwal yang terbatas. Meski begitu, KPU Samarinda harus menaatinya sesuai aturan, yakni dari mulai pukul 7 hingga 13 siang. Hari ini KPU Kota Samarinda menggelar simulasi yang real dengan jumlah DPT real, KPPS-nya real, dan orang yang datang pun real. Kami mengambil contoh untuk TPS 02 di Kelurahan Bugis. Jadi DPT yang kami pakai DPT TPS 02 dengan orang mengirimkan undangan kepada orang-orang di DPT 02 untuk Kelurahan Bugis. Oke, dengan banyaknya pemilih Bang ya, apa waktu yang ditentukan KPU sehingga sekitar pukul 1 itu cukup, dirasa cukup atau seperti apa Bang? Ya, sebenarnya kalau kita bilang waktu cukup atau tidak cukup, sangat tidak cukup. Kenapa? Karena untuk mengakomodir orang-orang sebanyak 300 dalam setiap TPS ini kan membutuhkan waktu yang banyak. Tapi, karena ini sudah merupakan peraturan perundang-undangan atau norma sebut dalam undang-undang, jadi proses pemungutan itu hanya dilaksanakan pukul 7 sampai pukul 13. Sementara warga mengaku masih kesulitan melihat calon yang akan dipilih. Ini akibat lembar daftar calonnya terlalu lebar. Untuk bisa melihat daftarnya secara seksama, mereka membutuhkan waktu hingga 5 menit. Ngelipetnya susah. Kertasnya lebar. Lebar betul ya. Tapi untuk mencari daftar-daftar nama yang dipilih nanti mungkin kira-kira nggak sulit ya? Iya, banyak soalnya juga. Oh, banyak daftar calegnya banyak ya. Kesulitannya tuh hanya di Iya. pelipat kertasnya. Saya bilangnya belum tentu setahun sekali Mas. Calon ya? Banyaknya calon ya? Mungkin karena jumlahnya aja mungkin agak banyak. Agak banyak ya? Ada perbedaan nggak dengan 5 tahun sebelumnya? Bapak sudah nyoblos? Beda sedikit aja. Beda sedikit. Ini lebih banyak atau lebih sedikit? Agak banyak sedikit. Agak banyak ya? Jadi tadi nyoblosnya sesuai dengan kertas? Sesuai dengan warna ya? Sesuai dengan warna. Oke. Bapaknya dari mana Pak? Saya dari Milono Pak. Milono ya? Jadi perlu waktu berapa menit tadi untuk mikir sekali lagi Pak? Kurang lebihnya? 5 menitan. 5 menitan ya? KPU berharap pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar dan proses pemungutan suaranya tepat waktu. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.